座まで。相手が魔王だろうが関係。私はご主人様のものです。あなたになんて触られたくありません。思い上がるなよ。よく言ったね、ピー。それでこそ俺の弟子だ。 Selamat datang di channel Game Zero. Hari ini kita akan membahas salah satu cerita fantasi yang memadukan elemen romansa, aksi, dan dunia magis yang memukau. Judulnya adalah kisah ini diadaptasi dari light novel karya Fuminori Teshima yang telah memikat hati para pembaca dengan narasinya yang unik. Cerita ini menggabungkan kehidupan seorang raja iblis yang kuat tapi canggung dalam hubungan sosial dengan seorang elf budak yang berjuang untuk menemukan tempatnya di dunia. Bayangkan, sebuah dunia yang penuh dengan sihir, di mana kekuatan tidak hanya menjadi alat untuk bertahan hidup, tetapi juga menjadi penentu siapa yang berkuasa. Di tengah dunia yang keras ini, kita diajak untuk menyaksikan perjalanan Zagan, seorang raja iblis yang mencoba memahami arti cinta, dan Nepi, seorang elf yang harus menghadapi trauma masa lalunya. Pastikan untuk menonton video ini sampai selesai karena kita akan mengupas tuntas cerita, dunia, dan karakter-karakter menarik dalam kisah ini. Dunia dalam cerita ini adalah dunia yang penuh dengan sihir, makhluk magis, dan konflik kekuasaan. Ada dua elemen utama yang mendominasi dunia ini, para penyihir dan makhluk-makhluk non-manusia seperti iblis dan elf. Para penyihir adalah individu yang memiliki kekuatan besar dan sering sekali memegang kendali atas kehidupan makhluk lain. Banyak dari mereka yang memanfaatkan kekuatan mereka untuk kepentingan pribadi, termasuk memperbudak makhluk magis seperti elf. Di sisi lain, ada para iblis yang seringkali dipandang sebagai makhluk jahat dan berbahaya. Mereka memiliki kekuatan besar, tetapi juga seringkali menjadi korban intrik dan manipulasi para penyihir. Di tengah dunia yang keras ini, muncul seorang raja iblis muda bernama Zagan, yang lebih memilih hidup menyendiri di kastilnya daripada terlibat dalam konflik kekuasaan. Zagan adalah seorang raja iblis muda yang dikenal karena kekuatannya yang luar biasa. Sebagai seorang penyihir tingkat tinggi, dia mampu mengalahkan musuh-musuhnya dengan mudah. Namun, di balik kekuatannya, Zagan adalah pribadi yang tertutup dan canggung dalam berinteraksi dengan orang lain. Zagan hidup menyendiri di kastilnya yang gelap dan suram. Dia tidak memiliki banyak teman kecuali seorang pria bernama Barbaratos, yang seringkali menjadi satu-satunya orang yang berbicara dengannya. Meskipun Barbatos kadang-kadang memberikan nasihat yang baik, dia juga suka menggoda Zagan, terutama tentang ketidakmampuannya dalam hal cinta. Namun, semuanya berubah ketika Zagan menghadiri sebuah pelelangan gelap dan melihat seorang elf muda yang diperjualbelikan sebagai budak. Nepi adalah seorang elf muda yang cantik dan memiliki rambut putih panjang. Dia diperkenalkan sebagai budak dalam pelelangan gelap, di mana dia dianggap sebagai barang berharga karena kecantikannya dan potensinya sebagai alat magis. Ketika Zagan melihat Nepi untuk pertama kalinya, dia langsung merasa bahwa dia harus menyelamatkannya. Tanpa berpikir panjang, Zagan menggunakan kekuatannya untuk membeli Nepi dan membawanya ke kastilnya. Namun, Nepi bukan hanya karakter yang pasif. Meskipun dia tunduk kepada Zagan sebagai tuannya, dia juga memiliki kepribadian yang kuat. Dia mencoba memahami Zagan dan mencari cara untuk berkomunikasi dengannya, meskipun seringkali merasa bingung dengan sifat canggungnya Zagan. Barbatos
teman yang usil, adalah salah satu penyihir yang dekat dengan Zagan. Dia seringkali bertindak sebagai penasihat sekaligus penggoda. Barbatos adalah tipe karakter yang suka mempermainkan Zagan. Tetapi dia juga peduli pada sahabatnya ini. Dia sering memberikan nasihat tentang bagaimana Zagan harus memperlakukan Nepi, meskipun nasihatnya kadang-kadang terlalu berlebihan atau tidak relevan. Namun, Barbatos juga menjadi salah satu elemen komedi dalam cerita ini, yang membuat interaksi antara karakter menjadi lebih hidup. いやあの時の娘で間違いないまだ家に使ってなかったのかあれか命を流れさせてやる代わりに給仕しろとかそういうの Hubungan antara Zagan dan Nepi adalah inti dari cerita ini. Dari awal, hubungan mereka diwarnai dengan kesalahpahaman dan ketidakpastian. Zagan ingin membuat Nepi merasa nyaman dan bahagia, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaannya. Di sisi lain, Nepi merasa bersyukur karena telah diselamatkan oleh Zagan, tetapi dia juga merasa tidak yakin apakah dia pantas berada di sisinya. Hal ini menciptakan banyak momen emosional dalam cerita, di mana kedua karakter mencoba memahami satu sama lain. Salah satu momen paling ikonik dalam cerita ini adalah ketika Zagan mencoba memberikan hadiah kepada Nepi, tetapi dia terlalu canggung untuk mengatakannya dengan benar. Ini menyebabkan Nepi salah paham dan mengira dia telah melakukan sesuatu yang salah. Namun, melalui momen-momen seperti ini, hubungan mereka perlahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam dan tulus. Jadi, itulah pembahasan lengkap tentang Mou no Orega Dore Elfo Yome ni Shitandaga do Madarebei. Cerita ini adalah kombinasi sempurna antara fantasi, romansa, dan aksi dengan karakter-karakter yang akan membuat kalian jatuh cinta. Kalau kalian penasaran, jangan lupa untuk membaca light novelnya atau menonton animenya saat dirilis. Dan tentu saja jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian enggak ketinggalan pembahasan anime lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat menjalani hari. 今食事中だ少しそこで待ってろこの腕は魔術じゃないな愚か者め警告はしたぞ飯に誇りが入るだろうがいい加減にしろ